Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi guru-guru hebat, calon guru penggerak angkatan 4. Pada kali ini saya mendapatkan tugas untuk menerapkan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Ada fenomena yang menarik di SMK Negeri 6 Surakarta, di mana beberapa hari yang lalu adalah sebuah keberanian SMK Negeri 6 Surakarta menerapkan ujian online berbasis Android. Adalah satu keberanian yang luar biasa, di mana HP yang selama ini menjadi momok bagi sekolahan untuk antara diperbolehkan dan tidak, tapi pada kali ini HP bisa digunakan sebagai alat untuk ujian. Di sebelah saya sudah hadir seorang tim IT SMK Negeri 6 Surakarta, menjadi programmernya SMK Negeri 6 pada aplikasi Android e-learning Fiscal Learning, yaitu Bapak Arif Joko Sukatmo. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Joko Sukatmo. Saya di sini sebagai admin dari Fiscal Learning. Aplikasi ini kemarin dipakai untuk ujian sekolah siswa kelas 12 di SMK Negeri 6 Surakarta. Ya, Pak Arif. Ini sesuatu yang unik, di mana saya yang sebenarnya harus menjadi seorang yang memberi advice, memberi nasihat, saran sebelumnya, yaitu kalau tidak salah di tahun 2015 itu terpental karena keberanian itu tidak terjadi dari kurikulum, dari sekolahan, karena banyak anak-anak yang mungkin belum punya HP yang layak gitu. Nah sekarang kok jadi berani, ini latar belakangnya apa ya Pak? Baik Pak Son, jadi awalnya begini ya Pak, karena efek dari pandemi COVID-19 ini ya Pak. Jadi efek dari COVID ini yang sedang melanda di dunia itu menuntut pembelajaran itu menggunakan platform secara online ya Pak, karena guru dan siswa tidak bisa bertemu. Nah, dalam hal ini platform ini dipakai karena siswa bisa menggunakan atau mengikuti KBM dengan HP yang dia miliki. Selain itu, platform ini pun guru bisa mengetahui siswa itu mengakses materi, mengikuti ulangan atau tidak, dan juga kepala sekolah bisa melakukan pemantauan atau supervisi guru atau pendidik melaksanakan kegiatan pembelajaran atau tidak, gitu Pak. Oh ya Pak, terus tentang kronologis pentahapannya seperti apa ya Pak? Ketika HP yang dalam kenyataan sehari-hari kita melarang, bagaimana kita mengajar, terus kita menyarankan HP itu diletakkan di loker, jangan dipegang dan seterusnya. Ini kok diperbolehkan dan malah resmi, malah bisa digunakan. Ini kronologisnya seperti ini. Baik. Jadi sebelum aplikasi ini digunakan, sekolah itu membebaskan Bapak Ibu guru Pak untuk menggunakan berbagai macam platform. Ada Google Classroom, ada Office.com, ada Edmodo, bahkan dengan WA dan sebagainya. Namun untuk mapel saya sendiri, saya sudah menggunakan aplikasi ini Pak. Dari berbagai aplikasi yang digunakan tersebut, ternyata banyak siswa yang tidak aktif 100% Pak. Jadi ketika guru menginformasikan melalui grup anak-anak silakan buka materi, anak cuma menjawab ya, tapi prakteknya anak tersebut tidak mengakses atau menyepelekan, karena siswa kadang gini ya Pak, wah paling tidak digagas sama gurunya. Tetapi dari aplikasi yang saya gunakan ini dapat meminimalisasi siswa yang jarang mengikuti pelajaran. Akhirnya pada saat itu kepala sekolah SMK 6 Bu Sri Ekawati itu menghubungi saya, Pak Arif, apa Pak Arif punya aplikasi yang bisa digunakan sekolah untuk kegiatan KBM ini? Karena memang platformnya yang saya gunakan ini sudah dipakai 2 tahun yang lalu Pak, sebelum pandemi, ya sebelum pandemi, dan itu sudah dipakai di beberapa sekolah, ada kurang lebih 25 sekolah yang ada di Karesidenan Surakarta. Dan akhirnya ketika saya mempresentasikan di depan
ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru, aplikasi ini digunakan oleh sekolah baik untuk pembelajaran, bahkan dipakai sebelumnya untuk kegiatan ujian semesteran, dan akhirnya kemarin dipakai untuk ujian sekolah, dan aplikasi ini diberi nama dengan Fiskalearning. Kita mengapresiasi ya langkah SMK 6 terutama dari tim IT-nya penerapan Fiskalearning. Mengenai alat pendukung Pak, alat pendukung siswa terutama yang mestinya harus memiliki kesiapan alat dan seterusnya, seperti apa ini? Baik, jadi kita menggunakan alat pendukung itu berupa server sama itu Pak, untuk mengakses bisa HP atau laptop gitu. Untuk sementara waktu server ini kita menggunakan di hostingnya Agabasta, karena memang itu salah satu penyedia layanan yang paling murah. Untuk sewa 1 tahun, dan untuk siswa pun bisa menggunakan HP atau laptop atau PC yang mereka punya, karena memang jaringan internet di SMK 6 itu sudah bagus Pak. Jadi wifi-nya itu sudah tersebar di mana-mana. Jadi ada di depan, di belakang itu anak sudah bisa terkoneksi dengan HP, jadi bisa mengakses aplikasi ini Pak, dengan mudah. Lalu untuk support dari sekolah, kepala sekolah mungkin dan jajarannya termasuk tim manajemen seperti apa Pak? Adakah problem atau kendala yang bisa dihadapi? Alhamdulillah pihak sekolah sangat mensupport Pak, khususnya Bu Srikawati ya pada saat itu terhadap aplikasi ini. Bahkan ada beberapa masukan yang harus kami benahi khususnya untuk software aplikasi ini agar kedepannya aplikasi ini menjadi lebih bagus lagi, karena kemarin ada beberapa bug atau masalah yang ada di aplikasi ini, khususnya pada saat bahasa Inggris, karena memang masih menggunakan web base ya Pak, kita mengaksesnya lewat browser ya. Nah di browser itu kalau siswa menggunakan internet Google Chrome itu bisa ditranslate Pak, jadi jawabannya translate-nya keluar. Jadi soalnya itu bisa langsung dijawab dengan mudah dengan anak. Nah, yang matematika juga gimana itu? Nah, kalau matematika aman ya. Tapi yang paling kuadrat itu iya aman Pak, bisa muncul semua. Bisa. Paling yang paling fatal itu memang bahasa Inggris, karena bisa langsung ditranslate itu langsung keluar bahasa Indonesia keluar. Makanya kemarin ada masukan Pak, kalau dijadikan ke APK gimana, itu masukan dari Waka kurikulum Pak. Akhirnya udah Bu, nanti siap, nanti tinggal setelah menuliskan kepada kami, nanti langsung kami eksekusi menjadi APK dan kita simpan di Playstore-nya SMK Bintang Surakarta, karena memang kita juga difasilitasi memiliki Playstore yang bisa digunakan untuk menyimpan APK Pak. Jadi menu translate itu bisa bisa terkunci. Lalu kendala manajemen Pak yang dihadapi ketika penerapan, kalau tadi mungkin tidak ada kendala, masa tidak ada sama sekali? Kalau mungkin dari sisi sisi mentalitas atau cara manajerial gimana? Kalau kendala itu kalau di manajerial kelihatannya tidak ada Pak ya. Justru malah di teknis Pak kita masalah ya, karena terus terang server yang kita pakai itu di Niaga Hoster itu kapasitasnya kalau diakses langsung 1.500 siswa SMK 6 itu langsung down Pak. Karena memang kapasitasnya kita sewa itu share hosting, jadi hostingnya enggak pribadi. Jadi kita satu server itu dibagi-bagi ke beberapa pengguna, termasuk SMK 6 memakai yang itu. Kuat ya? Ya, di teknisnya seperti itu Pak. Di manajerinya tidak ada, cuma mungkin kadang masih ada sedikit kendala di guru ya Pak. Yang terutama maaf guru yang sampun sepuh atau gaptek itu susah menggunakannya Pak. Jadi tiap kali itu mesti WA saya, Pak Arif ini kok gini, padahal itu kalau sebenarnya mudah Pak kalau memang dipakai tiap hari. Tapi kendalanya di guru seperti itu Pak. Kadang tidak mau memecahkan masalah sendiri tapi langsung ke saya gitu, karena memang saya adminnya. Tapi sesuatu yang bagus kan ketika seorang guru berani tanya kendala terus tanya, berarti kan dia menerapkan gitu. Yang tidak tanya itu kan yang merugikan, meragukan. Ini diterapkan apa enggak ini ya. Bahkan saya senangnya itu Pak,
guru-guru yang sepuh-sepuh itu dia dulu memang menggunakan WA ya Pak untuk memberikan materi anak-anak. Ini ada dokumen, silahkan di-download dibaca. Nah sekarang mereka sudah bisa sedikit-sedikit menggunakan aplikasi ini, walaupun agak sedikit tertatih-tatih Pak. Memang tugas saya sebagai admin tetap membantu mensupport, kalau memang ada kendala saya yang harus membantu. Dulu tugas saya itu Pak, sekarang dilanjutkan Pak Arek, luar biasa. Dulu pernah tidak jalan. Ketika penerapan e-modul. Baik, lalu solusi yang Pak Arek terapkan untuk mengatasi manajemen krisis di bidang teknis gimana Pak? Kalau teknis mau tidak mau sekolah harus Pak? Sewa server sendiri Pak. Jadi tidak share hosting. Tidak masih gabung sama jadi perusahaan lain. Ya betul. Jadi nanti ada paket yang dari Niaga Hoster itu untuk khusus Pak, untuk SMK 6 sendiri. Yang kedua mungkin beli Pak, server sendiri, jadi ditanam di sekolah. Jadi kan kita sudah punya IP public sendiri Pak. Terus kita langganan internet di BIS itu juga lumayan Pak ya, untuk per bulannya kan sewanya lumayan mahal, kalau tidak dimanfaatkan kan gimana ya. Solusinya itu Pak, beli server sendiri dipasang di sekolah, atau kita sewa yang server yang bisa hanya dipakai untuk sekolah ini. Dari sekian keberanian langkah yang diambil manajemen sekolah ya Pak, termasuk dari tim IT, itu berapa resiko manajemen krisisnya, berapa persen ya Pak? Kalau memang itu diambil ya Pak, tidak sampai 10%. Tidak sampai 10%. Jadi memang bisa menekan terjadinya down server kalau memang itu kita sudah memiliki server. Lalu antisipasi untuk menghadapi itu gimana Pak? Mungkin ada anak yang tidak punya HP atau tidak support, itu ada nggak terjadi? Kemarin ada pada saat ujian sekolah Pak, ada 2 atau 1 siswa nih Pak, itu dia HP-nya tidak support, dan oleh panitia itu disediakan lab khusus Pak. Jadi nanti ada yang jaga, ada adminnya sendiri, jadi anak dimasukkan ke dalam lab tersebut untuk mengerjakan. Jadi memang sudah ada, karena memang labnya di SMK 6 itu ada kurang lebih 10 lab ya Pak, bisa dimanfaatkan, koneksi internetnya juga bagus. Jadi kalau memang siswa tidak memiliki HP atau laptop, bisa mengerjakan di lab. Jadi itu merupakan dilemanya ya, ketika siswa tidak mempunyai HP, tidak mensupport HP-nya, disediakan lab. Ada lagi Pak, mungkin bisa dikerjakan di rumah itu, atau gimana dilemanya? Dilemanya mungkin. Kalau di di sekolah, kalau di rumah ya Pak. Kalau di rumah untuk ujian sekolah tidak ya Pak. Tapi kalau untuk kalau mengakses materi bagi kelas 11 sampai kelas 10 itu mungkin ada toleransi bagi mereka yang tidak memiliki akses, mungkin pada saat nanti dia masuk PTN itu bisa membuka lewat dari sekolah. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih Pak, tentang refleksi hasil. Ketika Bapak menerapkan ini, refleksinya apa ya? Hasil yang bisa dicapai apa, lalu nanti kedepannya seperti apa yang ingin dicapai dari evaluasi yang Bapak lakukan? Secara keseluruhan ya Pak, ini aplikasinya sudah 100% Pak. Jadi kalau untuk terjadinya error, kalau memang tadi kendala-kendala itu sudah dipenuhi, itu untuk terjadinya masalah itu bisa 0%. Dan aplikasi ini siap digunakan untuk tadi ujian secara bersama 500 siswa. Nah, tapi syaratnya itu tadi Pak, server harus disediakan dan bisa anak-anak yang istilahnya dipetakan dulu, anak-anak yang belum punya identifikasinya, bahan atau alatnya untuk itu bisa nanti langsung disediakan oleh sekolah. Kedepannya inginnya saya Pak, nanti terintegrasi dengan sistem informasi sekolah. Jadi kegiatan KBM, penilaian guru tugas, penilaian harian, mid semester, ujian akhir itu langsung terkoneksi jadi nilai akhir masuk ke nilai rapor gitu Pak.
Baik Pak Arif, nampaknya sudah komplit ya. Ya. Teman-teman di seluruh Nusantara, terima kasih atas partisipasinya melihat channel kami di YouTube Darsono Channel. Ini tadi adalah wawancara tentang modul 3.1, yaitu keberanian pengambilan keputusan di modul calon guru penggerak. Posisi saya di sini sebagai pemantau, pelaku dan pembantu pengambilan keputusan, karena ini merupakan bagian dari manajemen sekolah besar SMK Negeri 6 Surakarta. Atas partisipasi dari Pak Arif, terima kasih Pak Arif Joko Sukatmo selaku tim IT SMK Negeri 6 Surakarta. Saya dari Solo, Surakarta, SMK Negeri 6 Surakarta mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.